Permintaan hewan kurban meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Keadaan dan situasi stasiun Yogyakarta pada masa endemi COVID-19 terlihat semakin kondusif. Bakso Sido Kabul menjadi favorit mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Museum Sono Budoyo menggelar pameran tentang Kamala Padma yang mengangkat tentang sosok wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Better News kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dengan berita yang aktual dan terpercaya. Bersama saya, Miko Akila Putra. Dan saya, Indah Zahra Tutohiro. Inilah Better News selengkapnya. Berita pertama datang langsung dari stasiun Yogyakarta. Menteri Perhubungan telah menerbitkan surat edaran nomor 17 tahun 2023 mengenai protokol kesehatan antara pelaku pengguna jalan dan transportasi kereta api pada masa transisi wabah COVID-19. Inilah keadaan dan situasi stasiun Yogyakarta yang langsung terhubung dengan rekan kami Ika Aulia. Baik, terima kasih kepada Indah dan Maiko yang sedang berada di studio. Kami sedang berada di stasiun Yogyakarta akan meliputi bagaimana proses keadaan dan situasi saat ini mengenai masa endemi COVID-19 yang berdasarkan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan nomor 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan antara pelaku pengguna jalan dan transportasi kereta api pada masa transisi COVID-19. Lalu terkait hal tersebut, para penumpang KRL tujuan Jogja Solo telah diperkenankan untuk tidak memakai masker. Hal ini diberlakukan pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Baik, saat ini saya sedang berada bersama salah satu penumpang KRL. Nah, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai masa endemi COVID-19. Nah, Mas, udah tahu kan saat ini udah ada kebijakan yang diperbolehkan untuk tidak memakai masker? Iya. Bagaimana tanggapan Mas mengenai hal tersebut setelah sekian lama kita dihadapi dengan COVID-19? Tanggapan saya ya lebih baik sih. Lebih baik dari yang sebelumnya, dari yang mengenakan masker, harus di mana-mana harus memakai masker. Sekarang dibolehkan tidak memakai masker. Nah, gimana nih Mas? Mas ada merasakan perubahan yang signifikan nggak terkait hal tersebut? Banyak sih, banyak. Salah satunya apa, Mas? Dari peraturan sih yang sebelumnya memakai masker wajib di mana-mana wajib memakai masker, sekarang dibolehkan untuk tidak memakai masker dan tidak diwajibkan. Terima kasih Mas Aziz. Sekian kami melaporkan dari stasiun Yogyakarta, saya Ika Aulia, kembali ke studio. Terima kasih. Telah terjadi kemacetan lalu lintas di daerah sekitar Tugu Yogyakarta. Menurut warga sekitar, kemacetan terjadi dikarenakan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Hal tersebut berdampak sering terjadi kecelakaan. Baik, saat ini kita akan terhubung dengan rekan kita Ismail yang sedang berada di sekitar Tugu Yogyakarta. Baik, terima kasih Indah dan Miko. Saya Muhammad Ismail, izin melaporkan dari tempat kejadian. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya, lalu lintas terpantau padat merayap. Ini dikarenakan hari libur Idul Adha 1444 Hijriah. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dan meningkatnya volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan ini terjadi. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber. Baik Mas, dengan siapa namanya? Agus Mas. Baik Mas Agus, asli Jogja atau bukan Mas? Asli Jogja. Baik, di daerah sini emang sering terjadi kemacetan atau gimana Mas? Kalau lagi musim liburan seperti ini biasanya sering macet sih. Apakah ada upaya dari petugas untuk menangani kemacetan yang sering terjadi, Mas? Biasanya kalau dari petugas kepolisian itu akan mengurai kemacetan. Jadi pada jam-jam yang dirasa cukup padat, mereka akan mengurai kemacetan itu sehingga menjadi lancar lagi. Baik Mas, terima kasih atas informasinya.
Baik seperti yang Mas Agus sampaikan, kemacetan yang terjadi di sini emang sering kali terjadi. Banyaknya volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan ini terjadi, dan upaya yang telah dilakukan oleh petugas untuk mengurangi kemacetan ini terjadi dilakukan pada jam-jam tertentu saja. Saya Muhammad Ismail pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Terjadi kenaikan harga sembako di Pasar Giwangan, Yogyakarta yang diakibatkan oleh faktor cuaca menyebabkan kualitas menurun dan petani gagal panen. Sejumlah bahan pangan di pasar menjelang Hari Idul Adha mulai mengalami kenaikan harga seperti cabai, bawang, minyak, dan juga bahan pangan yang lainnya. Baik, selamat sore Mas. Sorry, Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Bolehkah kami tahu nama Masnya siapa? Ibnu. Mas Ibnu. Oke, Mas, kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan seputar tentang bahan pangan harga yang ada di pasar ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa harga bahan pangan pasar di sini naik dan apa faktor-faktor yang mengalami kenaikan harga bahan pangan tersebut? Maaf, saya sambil kerja dikit ya Mas, nggak apa-apa. biar. Nah, kalau masalah bahan pangan kenapa naik? Kalau masalah bahan pangan kenapa naik itu kita kan dikirim dari petani. Ya. Kita ikut harga petani ya Mas. Kalau dari petani naik, kita naik. Kalau masalah faktor kenaikan kenapa? Kurang ngerti. Cuman biasanya naik itu kalau dari bawang. Kalau dari bawang biasanya kalau musim hujan petani gagal panen pas mau hari raya. Itu kan banyak membutuhkan bumbu. Itu biasanya dari petani naik, harganya naik. Kalau kenapa kita naik? Kita ikut harga pengiriman, ikut harga dari petani. Kalau petani naik, kita naik. Selanjutnya, dari kenaikan harga bahan pangan tersebut, apakah ada penurunan penjual, penurunan pembeli? Mengalami penurunan gitu? Biasanya ya Mas, selama aku udah tiga tahun jualan di sini, kalau masalah dari kenaikan harga dan pengaruhnya buat pembeli, malah makin mahal itu malah makin cepat habis, makin cepat habis, makin rame malah. Soalnya kan kalau dari sepenglihatanku aja Mas, hanya seputar sepenglihatanku, kalau makin mahal harga per kilonya, kita kalau nurunin kan porsi banyak tuh Mas. Dari kalau pengen dikirim dari petani, kita ngirimnya harus banyak. Nah, makin mahal, makin orang banyak nyari. Kenapa? Jarang orang jualan nih Mas. Terjadi kenaikan permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasar hewan Imogiri, Yogyakarta semakin ramai. Hal tersebut dikarenakan antusias masyarakat untuk berkurban. Baik, kita akan terhubung bersama rekan kita, Alfiana. Pertama Indah dan juga Miko yang berada di studio. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha yang semakin dekat, para penjual hewan kurban mulai dijumpai di sejumlah titik. Salah satunya di Pasar Hewan Kurban Imogiri, Yogyakarta, yang telah menyediakan ratusan hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Kurban. Nampak di sekitar saya para pengunjung, pembeli, dan juga para pedagang yang sudah melakukan aktivitas mulai dari pukul 3 pagi hingga saat ini. Dan sekarang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kenaikan harga hewan kurban di Pasar Hewan Imogiri, saya sudah bersama dengan Pak Edi yang merupakan salah satu pembeli di Pasar Hewan Imogiri. Oke, selamat sore Pak Edi. Ya, selamat sore. Untuk ini saya mau bertanya soal bagaimana pendapat Bapak tentang kenaikan harga hewan kurban saat ini? Kalau untuk kenaikan sih kayaknya enggak sih, Mbak. Oh, nggak terlalu terlalu signifikan. nggak terlalu Tahun kemarin signifikan. juga hampir sama kita. Kita kan istilahnya kan dari pengurus masjid ya, Mbak ya. Jadi kalau untuk masalah harga itu kelihatannya sama tahun-tahun kemarin. Nah, tidak ada kenaikan yang drastis tuh enggak ada. Sama. Ini Pak Edi ini asalnya dari mana? Rapia. Krapia. Pangwarjo, daerah Pangwarjo. Sudah berapa lama Pak berlangganan di pasar hewan ini? Sudah berapa lama Ya melakukan? karena saya itu kan selaku pengurus masjid, jadi kan kita muter salah satunya di pasar Imogiri ini. Jadi nanti kita juga muter di pasar Siono atau di pasar-pasar sapi yang lain.
Jadi tidak hanya satu pasar gitu loh, Mbak. Untuk sekarang Bapak melakukan pembelian sapi di sini? Iya, pembelian sapi. Itu sapi jenis apa? Ya sapi biasa, sapi biasa. biasa lah. Yang kisaran harganya berapaan, Pak? Kalau kita ada budget memang per sapi itu kan 23.800.000. Cuma nanti kan harganya beda-beda, Mbak. Ada yang 22,5, ada yang 23, ada 23,5, kan seperti itu. Jadi memang itu tergantung dari istilahnya kita memang sudah membudget per sohibul tuh 7 orang itu kurang lebih ya maksimal di 23.800. Terima kasih Pak informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Oke pemirsa, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Alfiana Umala melaporkan dari Pasar Hewan Imogiri kembali ke studio. Cuaca cerah dan sedikit berawan terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta. BMKG memperkirakan Bandara Internasional Yogyakarta hari ini akan hujan ringan dari pagi hingga malam. Situasi terkini dilaporkan oleh rekan kami Anissa yang berada di Kulon Progo. Baik, terima kasih Indah dan Maiko yang berada di studio. Kami di sini sudah terhubung langsung dengan narasumber yang berada di kantor BMKG Bandara Internasional Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bisa kami tahu nama dan jabatan Bapak di kantor BMKG ini, Pak? Boleh, nama saya Warjono, sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang berada di Bandara Internasional Yogyakarta. Selama Bapak bekerja di sini, berdasarkan pengamatan Bapak sendiri, bagaimana kondisi di sekitar bandara ini, Pak? Kondisi cuaca di Bandara Internasional Yogyakarta ya kadang cerah, kadang berawan, dan kadang hujan. Kemudian ada cuaca buruk di sekitar wilayah Bandara Internasional Yogyakarta. Selama Bapak bekerja di sini, apa saja kendala yang Bapak alami dan apa itu hal yang cukup mengganggu proses pekerjaan Bapak? Ya, kendala yang ada di wilayah bandara ya, tentunya ketika ada cuaca buruk, jadi kita harus perlu intens untuk memberikan informasi cuaca di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Karena ada beberapa cuaca yang kadang bisa mengganggu kegiatan penerbangan di wilayah Bandara Internasional Yogyakarta, misalnya untuk take off dan landing. Apakah cuaca sangat berpengaruh, Pak, dalam penerbangan, dan apakah cuaca ini salah satu penyebab pesawat delay sendiri? Ya, cuaca di bandara tentunya sangat berpengaruh ya terhadap penerbangan di wilayah Jogja, karena ketika ada cuaca buruk tentunya akan menghambat proses take off landing dan kemudian bisa mengganggu terjadinya delay pesawat ya ke wilayah Yogyakarta. Baik Pak, makasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Ya. Sekian, saya Anissa Harun Waskita, saya kembalikan ke studio. Sedangkan untuk laporan cuaca hari ini, BMKG melaporkan jika hari ini keadaan cuaca hujan ringan dengan suhu mencapai angka 24-28 derajat Celcius, kelembapan 77-96%, kemudian curah hujan 16,0 mm, dan arah kecepatan angin ke arah timur dengan kecepatan maksimal 24 km per jam. Halo, kembali lagi dengan saya dan Maiko di segmen selanjutnya. Ya, benar banget. Nah, Indah, menjelang akhir pekan, aku ada rekomendasi tempat buat kalian semua untuk mengisi waktu luang kalian, yaitu pameran Kamala Padma. Jadi, pameran Kamala Padma ini mengangkat tentang sosok wanita. Wah, sepertinya menarik nih. Kalau boleh tahu tempatnya di mana ya? Nah, lokasi pameran tersebut bertepatan di Museum Sono Budoyo. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Museum Sono Budoyo dikenal dengan pamerannya yang unik nih teman.
Saat ini sedang ada event pameran yang dinamakan Kamala Padma, yang bermakna laga dalam hening, pijar dalam petang. Selamat sore Mas, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Nama saya Rahmi Zatalivian Firmansyah, bisa dipanggil Ray. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang pameran ini. Kenapa pameran ini dinamakan pameran Kamala Padma? Kamala Padma sendiri diambil dari dua kata ya, Kamala dan Padma. Kamala itu nama lain dari Dewi Laksmi, dan Dewi Laksmi ini sering juga dikenal sebagai Dewi Kesuburan gitu. Sebelumnya siapa saja sih yang berkarya dalam pameran Kamala Padma ini? Ya kalau untuk karyanya, karena kita ini menggunakan koleksi Museum Sono Budoyo, dan kita hanya memberikan sebuah catatan dari beberapa koleksi untuk bisa dinarasikan kepada masyarakat yang datang dalam pameran ini, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas. Selamat sore Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Fatina Latif, bisa dipanggil Fafa. Aku mau nanya Kak, Kakak tahu event pameran Kamala Padma ini dari mana? Ada dua sumber, yang pertama dari TikTok, yang kedua dari Instagram. Oke. Kesan dan pesan Kakak buat pameran ini gimana? Nggak ada kesan yang lebih besar sih, cuma kayak bagus aja gitu aja, nggak terlalu ada banget. Makasih ya Kak. Selain itu, ada yang nggak kalah menarik nih teman, yaitu kita juga bisa foto booth 360 bareng teman-teman, dan ini gratis loh. Jangan lupa datang ya. Saya Inaya Fadila melaporkan. Menarik sekali ya, pengunjung yang datang pun cukup ramai. Ngomong-ngomong soal keramaian, tidak jauh dari Museum Sono Budoyo ada kawasan yang menjadi sebuah ikonik kota Yogyakarta, yaitu Malioboro. Tetapi belakangan ini banyak pengunjung yang merasakan keresahan terhadap para pengamen yang ada di Malioboro. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengajak kalian ke salah satu tempat ikonik di kota Yogyakarta, yaitu Malioboro. Malioboro yang menjadi salah satu destinasi wisata ramai pengunjung, nampak di berbagai sudut Malioboro para pengunjung yang sedang menikmati suasana ramainya Malioboro. Namun sangat disayangkan, keberadaan pengamen dan pengemis semakin marak di kawasan Malioboro yang sering menjadi keluhan para wisatawan karena kesannya seperti memaksa. Baik, saya sedang bersama salah satu pengunjung di kawasan Malioboro. Boleh tahu masnya namanya siapa? Nama saya Dika dari kota Jepara, Desa Kecapi, RT 30 RW 6. Masnya kesini sama siapa? Dan masnya kesini lagi liburan atau gimana? Oh, kalau saya kesini sama rombongan sekolah MTS saya, kelas 8, terus kesini ya liburan sih. Saya mau nanya nih Mas, apa pendapat Mas tentang para pengamen dan pengemis di kawasan Malioboro yang sangat begitu banyak? Kalau pendapat saya sih itu cuman ya enggak apa-apa mereka ngemis, kan mereka ngemisnya juga masih ada etika, masih nyanyi, enggak nyampe maksa. Kalau nyampe maksa terus sampai ngikutin gitu kan bikin pengunjung di sekitar risih gitu, apalagi kalau banyak orang, kan lebih dari 10 pengemis yang ngikutin itu si. Nah, terus kalau mau minta aja, kalau dikasih ya udah tinggal gitu. Terus kalau bisa jangan sampai bareng-bareng gitu, kalau ndak satu orang ya 2 orang gitu. Udah sih itu aja kalau opini dari saya tentang pengemis di kawasan Malioboro. Baik, terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ya. Wah, sangat disayangkan ya. Sebaiknya hal ini harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemprov Kota Yogyakarta. Nah, mumpung kita masih di pusat kota, aku ada rekomendasi buat kalian yang suka kuliner, yaitu Pasar Keranggan yang berada di sekitar Tugu, Yogyakarta. Nah, buat kalian para pecinta kuliner, mari kita saksikan. Pasar Keranggan. Pasar Keranggan adalah pasar kuliner yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita dapat menemuinya di sisi bagian barat Tugu.
Di lantai 1, buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Di lantai 1, kita dapat menemui berbagai macam kuliner tradisional yang masih ada dijual oleh para pedagang. Sedangkan di lantai 2, buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Di lantai 2, kita dapat menemui berbagai macam kuliner kekinian dengan cita rasa lokal. Halo Mas, dengan Mas siapa saya berbicara? Saya dengan Nabil Sultan. Mas Nabil Sultan tuh di sini sering makan di sini atau dapat info dari mana Mas? Kalau makan di sini kebetulan saya baru pertama kali. Kalau buat info makan di sini di tempat sini, saya udah direkomendasi lama dari teman-teman saya, dari orang Jogja juga beberapa teman saya. Oh, berarti kalau untuk rasanya gimana Mas? Rekomendasi nggak? Kalau rasa tadi kebetulan saya makan kue tiaw, kebetulan rasanya unik banget sih, enak. Dan memang beberapa makanan di sini udah direkomendasi dari teman-teman saya yang tadi saya bilang. Baik ya Mas, terima kasih Mas atas waktunya. Ya. Pasar Keranggan ramai oleh pengunjung dikarenakan kita dapat menemui berbagai macam kuliner yang kita inginkan. Terima kasih. Wah, rekomendasi sekali ya untuk para pencinta kuliner karena di sana itu banyak sekali kuliner yang bisa dicoba. Nah, tidak hanya pasar Keranggan, ada pasar Pasti yang menjual berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang cocok untuk pecinta tumbuhan ataupun hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ada apa saja sih di pasar Pasti. Menurut akar budaya Jawa, seorang pria tergolong berhasil apabila telah memiliki 5 hal utama, yaitu wisma, wanita, turangga, curiga, dan kokila. Di pasar satwa ini, masyarakat bisa menjual dan membeli berbagai jenis hewan. Salah satunya adalah burung, karena menurut kejawen Jawa, burung merupakan simbol kesatria bagi pria. Para pembeli itu paling suka paru-paru bengkok, misalnya kayak suncorner, apple, parkit, australia, valek, lovebird. Tapi yang paling sering diminati lovebird. Nah, karena kalau lovebird itu kan beraneka ragam warnanya, dari harga 50 sampai berjuta-juta, tergantung sama suara burungnya. Terbukti, pasti tak sekedar pasar hewan. Inilah tempat orang-orang melestarikan budaya dan kepercayaan Jawa, mengangkat derajat diri dengan burung sebagai hewan peliharaan. Sekarang saya sudah bersama salah satu pemilik tanaman hias di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Permisi Pak, Iya. dengan siapa? Toto saya. Dengan Pak Toto. Nah Pak Toto ini menjual jenis tanaman apa saja di sini? Hampir 90% anggrek. Kalau beli anggrek, bunganya anggap bonus. Oh. Yang Anda lihat pohon. Pohonnya. Pohon itu ke sana bisa hidup apa enggak? Jadi daun, batang, akar harus benar dilihat. Kalau bunga besok akan rontok. Tanaman hias yang sangat asri ini akan memanjakan mata Anda dengan keindahannya. Sangat menarik ya, jenis tumbuhan dan hewan yang dijual juga cukup lengkap. Nah, yang terakhir, aku ada rekomendasi khusus buat para dalang muda yang mencari kuliner di dekat kampus 4, yaitu bakso Pak Amir. Dengar-dengar juga, bakso Pak Amir menjadi favorit para dahlan muda karena lokasinya yang nggak jauh dari kampus dan harganya yang ramah di kantong. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. Nikmat disantap selagi hangat. Bukan suatu rahasia lagi ya kalau makanan di sekitar kampus itu enak dan murah-murah. Di segmen kali ini, kita akan ngajak teman-teman buat mencicipi kuliner di sekitaran kampus, terutama di dekat kampus 4 UAD, di lapangan Situ Kapul, yaitu bakso dan mie ayam Pak Amir. Harga yang murah dan jarak yang dekat menjadikan alasan bagi mahasiswa untuk memilih tempat makan mereka sebelum ataupun sesudah kuliah. Ini dia bakso urat porsi melimpah dengan harga yang murah. Di lapangan Situ Kapul, salah satu kuliner favorit mahasiswa ya ini, bakso dan mie ayam Pak Amir dengan harga yang murah dan tentunya mengenyangkan. Bakso dan mie ayam di sini harganya disesuaikan dengan kantong mahasiswa,
yang mana menjadi target utamanya. Ini berdiri dari awal tahun berapa ya Pak? Sekitar 2017. Sekitar 2017 Iya. sudah berdiri di lapangan Sido Kabul ini ya Pak? Yang membedakan bakso Bapak dari bakso lainnya itu apa ya Pak? Kalau dari segi sayur itu dari toge. Oke. Mayoritas kan nggak pakai toge, kalau tempatku kan pakai toge. Oke, jadi salah satunya adalah toge yang ada di tambahan sayurnya. Iya. Oke. Harganya mulai dari 12.000 hingga 18.000 saja. Dan jangan khawatir ya, karena di sini sudah bisa bayar pakai kris atau digital payment. Jadi memudahkan buat kita yang tidak bawa uang cash teman-teman. Rasa yang paling dominan dari bakso rat ini adalah kuahnya yang cenderung gurih akan kaldu. Dan lokasinya yang strategis, ditambah dengan pelayanan yang cepat dan ramah, membuat pelanggan tertarik mencobanya kembali. Selain bakso, di sini juga menyediakan mie ayam loh, jadi tidak hanya satu menu saja teman-teman. Bagi yang tertarik ke sini, bakso dan mie ayam Pak Mir buka setiap hari dari jam 1 siang hingga 9 malam. Jadi buat Indah dan juga Miko yang berada di studio daripada keroncongan, nanti bisa langsung ke lokasi bakso dan mie ayam Pak Mir di lapangan Sido Kabul sisi barat. Jangan sampai kehabisan ya. Sekian kami melaporkan dari lapangan Sido Kabul, saya Restu Agung Nugroho kembali ke studio. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Better News hari ini. Saya Miko Akila Putra. Dan saya Indah Zahrotu Tahiro beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.